bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami masih bisa untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini ya Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun di tempat rumah ibadahmu ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam kebaktian remaja pada saat ini kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Adapun tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah bukalah mata dan tolonglah sekitarmu. Baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang rahmani. Terima kasih untuk berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bahkan dengan berkat Tuhan juga, pada kesempatan ini kami dapat berkebaktian dalam segala keberadaan kami yang terbatas. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan pada malam ini betul-betul dapat kami mengerti, kami pahami dengan baik dengan tuntunan hikmat Tuhan. Dan oleh karena itu ya Allah, saat ini kami merendahkan diri di hadapan Engkau, seraya memohon kiranya Roh-Mu yang kudus juga menaungi kami, sehingga setiap firman Tuhan yang diperdengarkan betul-betul dapat kami lakukan pula di dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10 saya bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia tentulah kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab yang baru saja kita baca itu punya latar belakang. Paling tidak ada beberapa hal. Pertama, orang-orang Kristen yang hidup di Galatia pada saat itu
mengalami situasi yang tidak mudah, bahkan boleh dikatakan sangat buruk. Dan ini sebetulnya gambaran orang Kristen yang pada umumnya hidup di zaman itu, bukan hanya di Galatia. Ini yang pertama. Dan mereka harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang memang tidak menyukai kehadiran orang-orang Kristen. Orang Yahudi bahkan menyebut kekristenan itu sebagai bidat atau ajaran sesat. Sementara dari pihak Kekaisaran Romawi, kekristenan itu dianggap sebagai kelompok pemberontak dan mereka perlu diwaspadai. Di pihak lain, mereka juga akan berinteraksi, orang-orang Kristen yang hidup pada saat itu berinteraksi dengan ajaran-ajaran filsafat yang berkembang pada saat itu. Itu yang pertama, situasi yang pertama. Situasi yang kedua, saat orang-orang Kristen hidup di dalam lingkaran mereka sendiri, ternyata ada kondisi satu sama lain acuh, tidak peduli, cuek. Yang satu hanya urusan dirinya sendiri, nggak peduli saudaranya yang seiman itu mengalami kesulitan atau tidak, nggak terlampau pusing. Ya mungkin bukan tidak terlampau pusing, melainkan karena memang situasi sulit mereka membuat mereka mengalami kondisi sepertinya aduh deh jangan ngurusin diriku sendiri aja aku udah susah gitu, ngapain ngurusin yang lain. Jadi dua hal yang pertama dalam relasi orang-orang Kristen ini dengan lingkungannya, ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan hidup yang mereka alami. Dan yang kedua, di internal mereka ada kondisi seolah-olah mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Bahkan ketika ada saudara seimannya yang mengalami kesesatan, sedang mengalami kegoncangan iman, itu seolah-olah ya sudahlah dibiarkan aja, lu beresin aja lah masa lalu sendiri, nanti juga lu tahulah gimana harusnya gitu. Jadi itu yang tergambarkan atau bisa saya gambarkan tentang situasi orang-orang Kristen saat itu, sehingga Rasul Paulus mengingatkan melalui ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Nah, saudara Tuhan, Rasul Paulus di ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini menjadi sebuah pengingatan buat orang-orang Kristen di sana untuk dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain. Memang di ayat yang ke-10, saudara, kita akan melihat bahwa pesan ini lebih diarahkan dalam konteks internal mereka. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini sebuah pesan bahwa di internal mereka ada sesuatu yang tidak seharusnya. Dalam tubuh mereka sendiri itu ada kondisi satu sama lain seperti cuek. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan untuk membantu, saling bertolong-tolongan memikulkan beban. Nah, ini juga nampaknya menjadi pesan yang sangat relevan untuk kondisi kita saat ini. Sangat relevan untuk situasi yang sudah kita alami selama kurang lebih 7 bulan terakhir ini. Saudara-saudari, dalam waktu sekitar 7 bulan terakhir ini, kita mengalami pandemi. Dan situasi ini bukan hal yang mudah. Secara umum, secara nasional, ada banyak korban dari pandemi ini. Ada banyak yang kemudian sudah dinyatakan meninggal. Bukan hanya pasien, tetapi bahkan para medis pun mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Banyak dari mereka yang berjuang untuk kesehatan harus mati. Itu situasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Tapi di sisi lain, kondisi perekonomian bangsa ini pun itu mengalami kegoncangan. Ada banyak karyawan yang dipecat. Ada banyak perusahaan yang gulung tikar atau tutup. Ada banyak orang yang tidak dapat melanjutkan usahanya, bisnisnya. Ada banyak orang yang kemudian bekerja tetapi mendapatkan pemotongan gaji. Ada banyak orang yang sesudah dipecat bingung mau ngapain. Mau usaha begini, usaha begitu, ada saja hambatannya. Dengan situasi yang serba terbatas ini.
susah untuk membuka peluang usaha. Sementara itu untuk kondisi seperti anak-anak, saudara-saudari yang masih dalam masa pendidikan juga susah untuk menempuh pendidikan sekolah dari rumah, untuk mempraktekkan pengetahuan dari rumah, untuk belajar kelompok susah. Bagus-bagus mereka yang punya gadget, smartphone untuk mengikuti kelas jarak jauh ataupun juga mengikuti pembinaan pendidikan jarak jauh secara online. Kalaupun punya, belum tentu punya kuota untuk mengikuti pelajaran. Itu belum berhenti, masih berlanjut lagi. Untuk beribadah pun, untuk berkebaktian, untuk bergereja, kita pun terbatas. Jumlah orang yang hadir di dalam gedung gereja dibatasi. Orang-orang dengan usia tertentu tidak diizinkan dulu untuk sementara waktu. Kebaktian-kebaktian khotbah disampaikan secara online, rekaman, atau juga secara streaming. Interaksi antar manusia menjadi sangat terbatas. Khotbah yang kalau berinteraksi atau berhadapan muka itu dapat berinteraksi secara langsung, sekarang mengalami tantangan tersendiri. Jadi dari banyak sisi, dari banyak segi kehidupan kita, situasinya bukan hal yang mudah. Ini belum berhenti, karena masih ada banyak orang di negara ini yang justru memanipulasi situasi ini untuk kepentingannya. Entah yang melakukan usaha tipu-tipu, entah yang berusaha untuk mencari keuntungan dengan menjual alat-alat tertentu secara lebih mahal. Misalnya apa? Masker dijual lebih mahal, alat-alat medis dijual lebih mahal, macam-macam. Masih bertambah lagi orang-orang yang selama ini merongrong Indonesia, yang nampaknya menginginkan Indonesia runtuh, berusaha sedapat mungkin memanipulasi kesempatan ini merusak bangsa Indonesia. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini situasi yang sangat real, situasi yang sangat jelas kita sedang hadapi. Ini bukan hanya di Galatia di zaman Rasul Paulus, tetapi ini di Indonesia di zaman kita. Ayat Alkitab yang kita baca dengan demikian menjadi sangat relevan untuk kondisi kita saat ini. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang dapat kita lakukan untuk situasi yang sangat terbatas ini? Mungkin kalian akan merasa, aduh, aku masih muda, aku bisa apa? Aku bisa mengerjakan apa? Apa yang bisa aku lakukan? Aku kan juga bingung dengan pendidikanku, dengan cara online seperti ini. Waktuku sudah sangat terbatas, gerakanku sudah terbatas. Aku bisa melakukan apa? Saudara-saudari, di kesempatan seperti inilah kemampuan kita membuka peluang, melihat peluang itu akan semakin teruji. Kemampuan kita dalam hal menggunakan gadget ataupun smartphone itu justru sedang menghadapi tantangannya. Kalau selama ini kita memanfaatkan gadget itu sebagai sarana untuk bermain saja, atau kita memanfaatkannya untuk membuka situs-situs yang gak jelas, ini kesempatan buat kita memaksimalkan gadget menolong orang lain. Gimana caranya? Banyak peluang, saudara-saudari. Ketika ada saudara kita yang sedang mengalami drop secara psikologis, kita bisa menggunakan fasilitas ini. Berkirim video, berkirim foto, memberikan semangat, bahkan juga berbagi kalimat-kalimat motivasi, berbagi video-video motivasi, itu bisa kita lakukan. Bahkan dengan cara ini pun kita bisa berbagi penghayatan iman. Bukannya tidak mungkin dengan fasilitas yang selama ini kita punya, ada teleconference ataupun kegiatan-kegiatan melalui smartphone ini bersama-sama. Ini kesempatan yang bisa kita pakai juga. Secara teologi, secara rohani kita bisa memanfaatkan ini untuk berdoa bersama-sama, untuk membaca Alkitab bersama-sama dan sebagainya.
Tapi saya hendak memperluas, saudara-saudara. Saya tidak hanya berbicara pada kesempatan ini, saya tidak akan hanya berbicara tentang kehidupan spiritual rohania dalam arti membaca Alkitab, berdoa. Bukan. Saya hendak memperluas. Karena kondisi yang saat ini sedang kita alami bukan hanya dialami oleh orang Kristen, kan? Situasi yang sedang kita alami adalah situasi yang dialami sebagai bangsa dalam kehidupan bernegara kita. Coba perhatikan tantangan-tantangan apa saja yang sedang kita hadapi. Saya mau merincinya satu demi satu. Pertama, berita-berita bohong atau informasi-informasi yang tidak akurat, hoax. Lebih spesifik lagi tentang sejarah bangsa Indonesia. Berapa banyak dari kalian yang memperhatikan bahwa sejarah bangsa, sejarah negara ini sedang dikacau balaukan. Ada informasi-informasi yang tidak valid, informasi-informasi yang tidak benar, justru sekarang sedang dibekukan begitu keras. Mengaitkan sejarah negara ini dengan satu negara di tempat lain, padahal sebetulnya tidak ada kait-mengait. Film yang beberapa waktu yang lalu juga sempat diputar dan itu berusaha membelokkan sejarah bangsa Indonesia ini. Berapa banyak yang kita perhatikan tentang itu? Itu yang pertama. Dan masih berkaitan dengan yang pertama ini, masih berkaitan dengan sejarah. Kedua, sekarang tentang tokohnya, tokoh bangsa Indonesia, sosok-sosok yang ada di Indonesia sebagai pendiri atau orang-orang yang berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Berapa banyak yang kalian kenal? Kalian mungkin mengenal yang namanya Pangeran Diponegoro, ya. Kalian mungkin mengenal yang namanya Hasanuddin, Pangeran Hasanuddin, ya. Antasari, iya. Imam Bonjol, iya. Cut Nyak-din, iya, kenal. Tapi berapa banyak dari kalian yang akan mengenal nama-nama yang akan saya sebutkan? Pertama, Adi Sucipto, Slamet Riyadi, Sugio Pranoto, Cilik Riwut, D.I. Panjaitan, Daan Mogot, Samratulani, dan tokoh-tokoh yang lain yang mungkin terdengar asing buat kalian. Bahkan bagaimana jika saya menyebut nama Frans Kaisiepo? Masih asing juga? Apa maksudnya kalau begitu? Di dalam bangsa dan negara Indonesia ini, dalam catatan sejarahnya, ada begitu banyak tokoh pahlawan di negara ini. Tetapi mengapa saat ini kalian hanya mengenal segelintir saja tokoh? Mengapa nama-nama tokoh itu tidak terdengar selama ini? Mengapa itu terdengar asing buat kalian? Mengapa ini terasa begitu susah untuk kita kenali sejarahnya? Mengapa? Karena ada jejak semangat nasionalis yang hendak dipangkas. Ada semangat kecintaan terhadap bangsa dan negara ini yang sedang dikikis. Dan ini sekarang menjadi beban kita bersama. Kita akan lebih tertarik dengan budaya orang lain ketimbang budaya dalam negeri. Kita akan lebih tertarik pada produk luar negeri ketimbang produk dalam negeri sendiri. Kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini perlahan-lahan dikaburkan dan dikikis. Akibatnya apa? 7 bulan terakhir ini yang seharusnya kita memiliki semangat kebersamaan untuk membangun, yang ada justru apa? Gontok-gontokan, berantem satu sama lain, saling nyinyir satu dengan yang lain. Perannya sebagai sebuah bangsa perlahan-lahan telah terkikis. Nasihat Rasul Paulus untuk bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu menjadi sangat relevan untuk konteks kita saat ini, yang mulai kehilangan semangat nasionalisme. Yang perlu dibangun saat ini adalah perasaan memiliki bangsa dan negara ini, perasaan hidup di dalam bangsa dan negara ini yang menjadi milik kita bersama-sama, untuk kita bangun, untuk kita perjuangkan bersama-sama. Hari ini, malam ini, mari kita rinci lebih dalam lagi
hal apa saja yang telah terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara ini, dan lihatlah semuanya mengerucut seolah-olah upaya untuk memisahkan satu dengan yang lain, mencerai-beraikan satu dengan yang lain itu sedang terjadi. Bagaimana bisa bertolong-tolongan kalau ternyata masing-masing pihak ingin mencerai-beraikan dirinya? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membangun kembali semangat nasionalisme kita, membangun kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Dan itu dapat kita mulai dengan mengembalikan jejak-jejak sejarah kita. Kenali tokoh-tokoh sejarah bangsa dan negara Indonesia ini. Kenali mereka, hayati perjuangan yang telah mereka lakukan untuk Indonesia. Dari begitu banyak latar belakang yang beragam, tetapi berjuang bersama untuk Indonesia. Untuk konteks saat ini, nggak peduli agamamu apa, nggak peduli dari ras apa, nggak peduli kau dari pulau mana. Yang harus kita kerjakan sekarang adalah untuk Indonesia. Inilah wujud kita mempraktekkan firman Tuhan dalam konteks kebangsaan di Indonesia. Kiranya Roh Kudus senantiasa tercurah bagi kita untuk kita betul-betul membuka mata kita dan mulai kita menolong sesama bangsa Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapak, kiranya kami menjadi anak-anak yang saling tolong-menolong ya Bapak, baik antara sesama agama ya Tuhan, antara Tuhan antar suku ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau juga yang memberkati dalam setiap kami ya Tuhan yang masih suka melayani ya Bapak. Kiranya Engkau selalu berikan semangat melayani kepada kami ya Tuhan, baik melayani secara online ya Tuhan, baik melayani secara langsung ya Bapak. Ya Bapak, kami ingin berdoa juga untuk keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati keluarga kami, Engkau yang selalu memberikan kesehatan daripada kami ya Bapak. Engkau juga yang memberkati mama papa kami yang sedang bekerja juga ya Tuhan. Engkau juga yang selalu memberkati rumah kami yang kami tinggali ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mencurahkan Roh Kudus di setiap rumah kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga yang berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami dalam bersekolah ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan semangat dalam sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekolah sedang berjalan secara online ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan roh kepintaran kepada kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati pelayan-pelayan yang ada di dalamnya ya Bapak. Baik Bapak Ibu majelis ya Tuhan, sampai guru sekolah minggu ya Bapak. Engkau yang memberikan juga semangat melayani kepada mereka ya Bapak. Berkatilah juga ya Tuhan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Engkau yang terus menjamah mereka ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus hatinya ya Bapak. Ya Tuhan, terlebih khusus kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak, bangsa dan negara ini sedang terlibat wabah penyakit ya Bapak. Kiranya Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan. Tangan-Mu yang menyertai bangsa dan negara ini ya Tuhan. Dan kiranya juga ya Tuhan, bangsa dan negara ini cepat pulih ya Tuhan. Dan kami dapat beraktivitas, kami dapat beribadah secara langsung ya Tuhan. Kami juga dapat bersalaman dengan teman-teman kami. Kami juga dapat berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami yang di luar sana ya Bapak. Ya Bapak, berkati dari setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada ya Bapak. Inilah doa kami ya Tuhan. Jauh dari kata sempurna ya Tuhan, tapi Engkau yang menyempurnakannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pujian dengan sayapmu. Jiwaku
Bapak Pendeta Suluk. Marilah kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk kebaktian yang boleh kami lakukan pada kesempatan ini. Dan biarlah firman Tuhan yang telah diperdengarkan maupun kebaktian yang kami lakukan pada malam ini betul-betul memotivasi kami menjadi pribadi yang semakin diperbaharui. Dan kini kami hendak kembali ke dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkenan menolong dan memberkati kami dengan kasih dan rahmat. Kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.